Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita bakal membahas di video hari ini kenapa menurut saya pribadi Bitcoin sedang berada di area yang sangat krusial, di mana kita kemungkinan akan melihat penentuan pergerakan besar berikutnya dalam beberapa waktu mendatang atau dalam waktu dekat. Diikuti juga di video hari ini, kita bakal membahas kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai selama 1 minggu ke depan. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,59 triliun dolar atau naik sekitar 0,02%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita melihat dominan berwarna merah, yang hijau itu di nomor 9 dan nomor 10. Sisanya mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Avalanche dengan kenaikan 5,4% menuju 43,02 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu untuk 7 hari ke depan, kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan menurut saya pribadi, setelah minggu lalu yang cukup krusial, banyak sekali event dan data ekonomi penting yang kita lihat minggu lalu, minggu depan juga tidak kalah teman-teman. Karena kalau kita perhatikan, mulai dari hari Kamis nanti, kita udah ada mendapatkan data yang cukup penting, yaitu adalah data GDP. Diikuti Continuing Jobless Claim dan juga Initial Jobless Claim di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat tanggal 21 Desember atau hari Kamis nanti. Dan forecast-nya kalau kalian perhatikan, GDP-nya itu melonjak teman-teman dari angka 2,1 menjadi 5,2%. Kalau memang benar, ini akan sangat menarik kita pantau gimana reaksi market terhadap data tersebut. Diikuti juga tentunya Continuing Jobless Claim dan juga Initial Jobless Claim yang intinya merupakan data tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Kemudian, keesokan harinya atau hari Jumat akan menjadi highlight utama untuk minggu depan, karena pada hari itu kita akan mendapatkan data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index year on year. Jadi lagi-lagi kita akan mendapatkan data inflasi core-nya. Dan ekspektasinya adalah kita akan melihat ada penurunan di kedua angka tersebut. Core PCE diekspektasikan menurun dari 3,5 menjadi 3,4, sedangkan PCE Price Index diekspektasikan menurun dari 3,3% menjadi 2,8%. Tentunya, ideally kita pengen Core PCE dan PCE Price Index-nya menurun, dan kalau bisa menurun di bawah ekspektasi. Artinya kalau misalnya ekspektasinya di sini 3,4, idealnya atau lebih baiknya kalau kita melihat angkanya di 3,3 atau 3,2 bahkan. Sama juga di PCE Price Index, kalau di sini ekspektasinya 2,8, akan lebih baik lagi kalau ternyata penurunannya sampai 2,7, 2,6, dan seterusnya. Karena berarti, jika itu yang kita lihat, inflasi berarti sudah semakin dekat dengan targetnya The Fed. Sehingga hal tersebut kembali akan memicu sentimen positif, karena pasti akan lebih banyak orang yang merasa, oke, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi untuk The Fed akan menaikkan suku bunga, dan kita kemungkinan akan mempercepat yang namanya rate cuts. So, itu adalah beberapa event dan data ekonomi penting yang perlu kita waspadai untuk beberapa hari ke depan atau minggu depan. Dan kemungkinan volatility-nya baru akan kita lihat start mulai hari Kamis dan juga Jumat. Gitu ya. Kemudian teman-teman, ada sebuah data penting spesifik mengenai Bitcoin di sini dari Willy Woo. Bitcoin investors are waiting for higher price, presently unwilling to sell. SOPR tracks the profit of coins when they sell to new investors. It climbed while price dropped. For this to happen, only investors at significant profit are selling. More recent investors are waiting. Jadi dari Bitcoin SOPR ini teman-teman, kesimpulan yang bisa diambil adalah dari Willy Woo di sini, investor Bitcoin rata-rata sekarang masih menunggu harga yang lebih tinggi untuk menjual. Sebenarnya harusnya hal ini tidak mengejutkan karena kita udah melakukan updates untuk Bitcoin Rich List setiap minggunya. Dan dalam beberapa bulan terakhir kita memang melihat tidak ada indikasi sama sekali bahwa ada ketertarikan dari para investor
untuk kemudian melakukan distribusi terhadap Bitcoin. Yang mereka lakukan antara hold atau akumulasi kecil. Sehingga di sini juga memperkuat tesis tersebut. Data ini juga memperkuat tesis bahwa untuk sekarang, sepertinya para whales itu tidak tertarik dengan harga yang sekarang untuk menjual. Nah, lebih detailnya lagi, SOPR tracks the profit of coins when they sell to new investors. It climbed while price dropped. For this to happen, only investors at significant profit are selling. More recent investors are waiting. Jadi intinya apa? Bahwa hanya investor yang telah berada dalam keadaan profit yang sangat signifikan yang start melakukan taking profit. Tapi sisanya yang cenderung baru membeli, itu rata-rata masih dalam keadaan menunggu. Artinya ya kita bisa expect lah, mungkin orang-orang yang membeli di sekitaran area 16.000, 17.000, 18.000, itu sudah melakukan sedikit selling, profit taking. Itulah hal yang wajar untuk dilakukan, teman-teman. Oh, dia sudah profit lebih dari 100% kok. Apalagi mereka mainannya billion dollar, teman-teman. Atau ratusan juta dolar. Kenaikan kurang lebih 100% saja, itu sudah merupakan profit yang sangat signifikan. Beda cerita dengan kita-kita yang misalnya masuknya cuma nggak seberapa gitu kan. Naik 100% mungkin nggak berasa. Atau bahkan 200%, 300% itu juga masih ya biasa aja gitu loh. Nggak bakalan mengubah hidup kalian secara total gitu kan. Kita pengennya tentunya kalau masuk ke kripto, harapan kita terutama kalau di altcoin pengennya puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari uang kita. Tapi beda cerita dengan mereka yang para paus gitu kan. Mereka masuknya ke Bitcoin, mereka punya uangnya ratusan juta dolar atau bahkan miliaran dolar, masuknya mungkin di kurang lebih area 16, 17, 18 ribu, make sense banget kalau misalnya mereka sedikit lakukan take profit di sini. Tapi in general, atau sebagian besar, itu masih dalam keadaan menunggu, tidak tertarik untuk menjual di harga sekarang. So, harusnya itu akan menjadi sebuah indikasi yang baik juga. So, itulah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. So, teman-teman, kenapa saya sampaikan di awal video bahwa saya merasa Bitcoin berada di area yang sangat krusial? Karena kita sekarang kembali meretest, teman-teman, area trendline yang sebelumnya sudah pernah kita bahas di sini. Oke? Nah, ini adalah area trendline yang wajib kita pertahankan, teman-teman. Why? Karena kalau misalnya kita sampai mampu breakdown dari area ini, maka berarti kita melakukan dua hal. Kita kemungkinan sudah breakdown dari potensial symmetrical triangle ini, diikuti juga kita breakout dari sebuah trendline. Kalau kita tidak menganggap ini sebagai symmetrical triangle, toh ini adalah sebuah trendline yang sudah kita breakdown juga. Dan kita juga berarti sudah kembali breakdown di bawah area 42.000. Walaupun sekarang memang kita udah 41.900-an, yaitu masih sekitaran areanya lah, teman-teman. Tapi kalau kita sudah sampai closing atau breakdown di bawah area ini, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, teman-teman, maka kita bisa temukan ada mini support di sini. Ini adalah support di time frame yang lebih kecil, di sekitaran area 41.600-an. Nah, jika teman-teman kita melihat Bitcoin breakdown di bawah area tersebut, kemudian start untuk pullback. Nah, ini adalah kemungkinan pertanda bahwa kita sudah siap untuk mendapatkan koreksi yang lebih dalam. Jika sampai 41.600 ini tidak mampu di hold. Dan itu kemungkinan bisa teman-teman jadikan sebagai peluang untuk start mencari peluang short. Kalau rupanya kita breakdown dan start untuk mendapatkan retest di sini, ini bisa menjadi peluang bagi kalian untuk melakukan short. Tetapi teman-teman, yang wajib dilakukan dulu adalah pertama kita melihat ada breakdown di bawah area 41.600, diikuti 1 hour candle yang sudah closing di bawah area trendline ini. Minimal satu candle lah, 1 hour udah closing di bawah area trendline ini. Jika kedua hal tersebut sudah terjadi, menurut saya cukup worth it untuk dicoba kalau misalnya teman-teman yang mau melakukan short. Karena bagi saya, kalau itu yang terjadi, maka chance-nya cukup besar bahwa kita akan melihat Bitcoin untuk start kembali nge-retest ke area support terakhir di area 40.700 sampai 40.300-an di sini. Inilah area pertama yang kemungkinan bakalan dituju. Kalau kita mampu breakdown di bawah area tersebut,
maka kita bisa expect akan ada penurunan yang lebih signifikan. Kalau misalnya kita asumsikan bahwa ini akan menjadi pattern ABCD, maka kita bisa expect nyampe ke sekitaran area 38.500-an kurang lebih di range tersebut. Oke, jadi untuk sementara teman-teman, kita belum melakukan hal tersebut, so kita jangan sampai mengambil keputusan yang prematur. Artinya teman-teman jangan sampai langsung menekan sell ketika saya katakan bahwa kita akan berpotensi untuk mengalami penurunan sampai ke area tersebut. Itu belum tervalidasi selama dua hal yang tadi saya sebutkan belum terjadi. Yang pertama, kita wajib dulu untuk breakdown di bawah area 41.600 di time frame kecil, di 15 minute chart. Kemudian kalian mau melihat 1 hour candle itu closing satu candle di bawah area trendline ini. Kemudian kalian tunggu ada konsolidasinya atau semacam pullback ke atas. Dan ini bisa menjadi peluang bagi kalian untuk start melakukan short. Tetapi jika kita tidak melihat hal tersebut terjadi, oke, artinya kita justru kembali bounce gitu ya. Walaupun 15 minute chart mungkin kita sempat untuk breakdown, tapi kemudian 1 hour candle membentuk wick lagi di sini. Artinya kita tidak berhasil untuk closing di bawah area trendline tersebut, maka jangan kalian short teman-teman. Karena itu bisa aja hanya semacam fake out, kemudian kita justru kembali rebound ke atas, dan justru breakout. Jadi jangan sampai kejebak ya teman-teman. Itulah kenapa saya lebih prefer teman-teman menunggu dia 15 minute chart broke di bawah area 41.600, 1 hour candle closing di bawah area ini, baru ada konfirmasi gitu ya. Menurut saya akan memperbesar chance bahwa kita akan melanjutkan penurunan ke bawah. Tetapi kalau justru kita mendapatkan rebound lagi dari sini, teman-teman, dan breakout, ya ini adalah peluang untuk long. Karena ini adalah pattern yang netral seperti yang saya sudah sampaikan di video kemarin. Symmetrical triangle itu adalah pattern yang netral, artinya dia bisa breakdown maupun breakout. Dan juga teman-teman ingat bahwa kita sekarang berada di hari Minggu. Otomatis kemungkinan pergerakan tidak akan terlalu signifikan, volume pasti akan tipis. So, kalau misalnya saya ditanya, saran terbaik untuk sekarang ngapain kok? Wait and see terlebih dahulu, itulah saran terbaik bagi saya. Terutama untuk kalian yang pengen di Bitcoin mulu gitu. Gak mau di altcoin. Bitcoin mending wait and see terlebih dahulu. Pergerakannya sangat choppy, sideways, itu bukan saat yang ideal untuk masuk. Tidak capek-capeknya saya ingatkan bahwa altcoin provide setup yang jauh lebih baik, yang jauh lebih rapi daripada Bitcoin untuk beberapa hari belakangan. Tapi kalau kalian yang tetap nekat gitu ya di Bitcoin, itu adalah mungkin beberapa skenario yang bisa terpikirkan oleh saya yang bisa menghasilkan setup untuk kalian. Kalau kita mau sell, kita harus sangat konservatif, super hati-hati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa in general tren itu masih favoring ke bullish. Oke, tren itu masih bullish gitu ya. Jadi kita kalau melakukan short, kita melawan tren, melawan momentum. Itu sudah pasti. Jadi setup short itu harus jauh lebih konservatif daripada setup long. Karena kalian sekarang sedang melawan arus, teman-teman. Arusnya sangat kenceng dari kanan ke kiri, tapi kalian berenangnya dari kiri ke kanan. Jadi harus hati-hati gitu. Persiapannya harus banyak. Nah, tapi kalau misalnya setup untuk long, itu mungkin cenderung bisa sedikit lebih agresif. Kenapa? Karena kalian ikut arus. Momentumnya memang lagi bullish selama beberapa bulan terakhir. Sehingga breakout dan kemudian retest pun, ini menurut saya udah cukup worth it untuk dicoba ambil. Oke, jadi untuk kesimpulannya video hari ini teman-teman, secara price action, saya merasa Bitcoin akan kembali mencoba ya untuk melakukan konsolidasi di sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kita mungkin akan mendapatkan breakdown. Adapun breakout atau breakdown untuk hari Minggu ini kemungkinan hanya semacam fake out atau semacam wick aja ke bawah dan kemudian kembali masuk. Itu menurut saya pribadi ya. Tapi kalau memang rupanya kita fix breakdown atau breakout, keduanya mungkin bisa kalian manfaatkan untuk mencari setup. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.